Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat Islam sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebentar dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan tempat pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini atau mulai pada pekan ini kita akan belajar tentang fikih pernikahan. Itu berkaitan dengan para ulama membahasnya dengan fiqhul usrah, itu fikih rumah tangga. Kenapa kita membahas ini? Sebenarnya pembahasannya sangat penting. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah butuh dengan yang namanya ilmu. Para ulama mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal. Seorang ketika dia mau beramal harusnya dia berilmu dulu. Jadi sebelum beramal harusnya punya ilmu. Dan kita, misalnya seorang kalau dia mau pergi umrah, biasanya akan dilakukan pembelajaran yang namanya dengan manasikul umrah. Belajar apa saja sih ritual-ritual ibadah umrah. Kemudian juga ketika haji, biasanya orang mau pergi haji, maka sebelum pemberangkatan ada yang namanya pembekalan atau disebut dengan manasik haji. Pembelajaran tentang apa saja yang dilakukan atau ritual-ritual apa saja yang akan dilakukan ketika ibadah haji. Kalau ini semua dilakukan oleh kita mau umrah, kita belajar, padahal umrah itu tidak lama, cuman paling tidak sampai sehari, maksimal 4 sampai 5 jam. Kemudian kalau kita mau haji, kita juga belajar, padahal haji tidak lama, hanya beberapa hari. Maka lebih utama kalau seorang dia mau menikah, harusnya dia butuh dengan namanya ilmu, butuh dengan namanya belajar. Tapi mungkin sebagian kita mungkin sudah terlanjur kecemplung, sudah terlanjur menikah sebelum punya ilmu. Tapi gak masalah, kita tetap belajar, kita tetap mendalami. Mungkin ada kekeliruan yang kita tidak tahu, harusnya kita benahi. Dan kenapa pelajaran ini penting? Fiqhul usrah. Kita dapati banyak kajian-kajian tentang kekeluargaan, tentang tema keluarga, namun ternyata isinya bukan fikih, tapi isinya tentang apa? Cinta-cinta, bagaimana meraih cinta suami, bagaimana meraih cinta istri, bagaimana dan seterusnya lah. Isinya biasanya dengan kecintaan. Tapi kalau berbicara tentang ahkam, misalnya nafkah, kemudian talak, kemudian bagaimana akad nikah, bagaimana mahar dan seterusnya, biasanya jarang dibahas. Padahal ini adalah bab yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap muslim yang hendak ingin menikah. Oleh karena ya, jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita memulai membahas tentang fikih nikah. Dan kita akan belajar pelan-pelan, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik. Namun sebelum kita bahas, ada beberapa muqaddimah yang saya ingin sampaikan. Yang pertama bahwasanya kita harus paham, tadi sudah singgung di awal bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Pernikahan adalah ibadah. Kita kalau ngaji, baca Quran, kita salat dan yang lainnya kita merasa kita ibadah, maka rasakanlah juga demikian ketika kita sedang melakukan perjalanan rumah tangga, yakinilah bahwa itu adalah ibadah. Yang jadi masalah terkadang kita tidak sadar, kita hanya merasa bahwa ini adalah suatu aktivitas biasa, ternyata ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Di antaranya yang menunjukkan bahwasanya pernikahan ibadah adalah pernikahan ini adalah sunnah para anbiya, sunnah para nabi. Para nabi pun mereka
menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, wa ja'alna lahum azwajan, dan kami jadikan mereka itu sebagai manusia-manusia yang memiliki istri, azwajan wa dhurriyyah, dan juga mereka memiliki punya anak keturunan. Jelas dalam ayat ini Allah sebutkan kepada Muhammad, wahai Muhammad, para nabi sebelum engkau itu juga dulu mereka menikah dan punya anak. Lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau wahai Adam dari nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri padanya istri, liyaskuna ilaiha, agar Nabi Adam itu tenang di sisi istrinya. Jadi jelas Allah sebutkan bahwasanya Nabi Adam memiliki istri. Siapa istri Nabi Adam? Hawa. Lebih hebat lagi, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika menikah maharnya apa, Pak? Maharnya hutang bekerja 8-10 tahun. Insya Allah, siapa yang mau? Kalau Anda ditawarin enggak mau nikah dengan seorang wanita, disuruh maharnya kerja 8-10 tahun. Tapi Nabi Musa rela melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena beliau tahu betapa pentingnya namanya pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mertuanya ketika menawarkan putrinya kepada Nabi Musa, "Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik." Kata mertuanya ini, dia mengatakan, "Saya ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu putriku. Kalau kau mau, kau kerja kepadaku selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik." Tapi kalau kau mau 10 tahun itu juga bagus. Jelas maharnya berapa tahun? Kerja selama 8 tahun atau 10 tahun. Ini kata para ulama dalil bahwasanya mahar itu boleh utang. Mahar tidak mesti tunai, tapi mahar juga boleh utang, tapi harus dibayar. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita berbicara tentang ibadah, luar biasa, terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi ini memerintahkan atau menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Seperti sabda Nabi SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, bagi kalian yang memiliki kemampuan maka menikahlah. Dan perintah asalnya hukumnya adalah wajib. Tapi sebagian para ulama membagi hukum fikih, hukum pernikahan jadi lima bagi. Tidak, bukan itu yang kita bahas. Artinya di situ Nabi memerintahkan, wahai para pemuda, menikahlah. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad istakmala nisful iman." Barang siapa yang sudah menikah di antara kalian, maka dia telah terpenuhi setengah keimanannya. "Falyattaqillaha fi nisfil akhar." Maka dia tinggal bertakwa di setengah keimanan yang lainnya. Nabi sebut pernikahan dengan keimanan. Berarti kalau keimanan berarti nikah adalah ibadah. Nabi SAW pernah juga bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku. Ikhwan, para ulama menyebutkan bahwasanya jalan menuju surga itu banyak. Ada namanya pintu sedekah, ada namanya pintu apa? Pintu salat, pintu puasa, yang lain-lain banyak. Di antara pintu surga yang dekat dengan kita dan terkadang kita tidak sadar, kata para ulama, adalah pintu pernikahan. Barang siapa yang menjalani pernikahan dengan baik, maka itu bisa jadi pintu surga dia. Mungkin dia tidak kuat buat sholat malam, mungkin dia tidak kuat buat berpuasa atau yang lainnya, maka jadikan pintu pernikahan sebagai pintu surga baginya. Nabi mengatakan, khairukum li ahli.
Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan saya di antara kalian itu adalah orang yang paling terbaik dari keluargaku. Di antara yang menunjukkan bahwa pernikahan itu ibadah, kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Hubungan antara suami istri, jima, para Nabi menyebutkan dengan sadaqah, dengan sedekah. Lihat, berhubungan badan, yang keduanya merasa nikmat, ternyata hubungan tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hadis-hadis tentang motivasi untuk pernikahanmu sangat banyak, bukan banyak, banyak. Sangat banyak. Karena para ulama khilaf. Mana lebih utama? Seorang yang sudah menikah tapi ibadahnya, sunnahnya dia berkurang atau ibadahnya berkurang, dengan orang yang tidak menikah tapi ibadahnya sangat banyak. Saya contohkan misalnya ada si A dan si B. Si A tadinya dia memiliki ibadah sunnah yang sangat banyak. Mungkin dia sholat malam, dia suka sedekah dan seterusnya. Kemudian dia menikah, akhirnya urusan rumah tangga tersebut membuat dia sibuk. Akhirnya dia tinggalkan sebagian ibadah. Akhirnya mungkin dia sholat malam cuma sholat witir aja. Sedekah mungkin cuma sesekali. Padahal tadi sebelumnya dia rajin sedekah dan dia rajin sholat malam dan dia juga rajin puasa. Mana lebih utama? Kondisi dia sebelum menikah atau kondisi dia sudah menikah? Jumhur ulama, mayoritas ulama menilai bahwasanya lebih utama ketika dia sudah menikah. Meskipun ibadah-ibadah sunnahnya berkurang. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah. Tapi ulama Syafi'iyah menjelaskan tidak. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, lebih utama yang kondisi pertama tadi. Ketika dia belum menikah ibadahnya banyak. Tapi wallahu taala alam, yang lebih rajih dan lebih benar bahwasanya lebih utama seorang yang dia sudah menikah meskipun ibadah sunnah-sunnahnya dia mulai berkurang. Tidak hilang ya, tapi berkurang. Apa dalilnya? Pernah ada 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada istrinya, kepada salah satu istrinya, dia tanya bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Nabi kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu taala, beliau cerita bahwasanya Nabi itu begini. Ternyata yang mereka dapati bahwasanya ibadah Nabi ini sedikit. Ibadah Nabi sedikit. Sampai-sampai terkadang mereka seakan-akan mereka meremehkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang ini mengatakan, ini Nabi, wajar kalau dia begitu. Karena Nabi seorang yang sudah dijamin masuk surga. Jadi kalau seorang sudah masuk surga, ibadahnya cuma segini-segini aja wajar. Nah kita ini tidak ada jaminan masuk surga. Maka harusnya kita lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang satu mengatakan, saya akan puasa terus. Saya tidak makan sama. Yang satu mengatakan, saya akan meninggalkan wanita. Saya tidak mau menikah. Yang ketiga saya lupa apa? Saya tidak mau puasa. Salat apa? Oh, salat malam. Salat malam. Yang ketiga dia mengatakan, saya tidak bakalan tidur. Saya akan salat malam sepanjang malam. Jadi 3. Satu mengatakan saya akan puasa terus, saya akan salat malam terus, dan saya tidak mau menikah. Ketika ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai sahabatku, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Tidak ada orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya salat, saya juga tidur. Artinya Nabi tidur, Nabi juga salat malam. Saya juga puasa dan saya juga makan. Artinya Nabi terkadang puasa, Nabi terkadang makan. Dan yang ketiga, wa tazawwajun nisa. Kata Nabi, saya juga menikahi para wanita. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah Nabi adalah menikah, terkadang makan, terkadang puasa, terkadang sholat, terkadang tidak. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Lihat, Nabi bantah orang yang tidak mau apa tadi? Menikah. Untuk apa dia? Untuk mau beribadah, ya kan? Dia mau beribadah. Kalau pikiran dia mungkin kalau saya menikah maka saya tersibukkan dengan urusan-urusan keluarga. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bantah bahwa Nabi adalah seorang lelaki yang dia juga menikah dan dia juga melakukan ibadah. Maka dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya lebih utama
Benar yang disebutkan oleh mayoritas ulama bahwasanya lebih afdol seorang yang dia sudah menikah meskipun ibadah-ibadah sunnahnya mungkin berkurang daripada seorang wanita yang dia tidak menikah tapi ibadahnya sangat banyak. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri adalah suatu ibadah, bahkan ibadah yang dia jalani selama seumur hidup. Wallahu taala alam. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dan insyaallah buku yang saya pakai yang sebagai kita jadi rujukan sebagai pembahasan fikih nikah itu kitab namanya Fiqhul Muyassar, fikih praktis. Buku ini bagus, buku yang ditulis bukan satu orang, tapi dengan 4 ulama yang mereka bergabung membuat suatu kelompok, akhirnya mereka membuat risalah yang namanya Fiqhul Muyassar. Dan saya masuk dalam pembahasan kitab nikah. Di pembahasan pertama, di sini beliau menjelaskan tentang definisi nikah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya pernikahan. Kita bahas tentang definisi nikah. Beliau mengatakan nikah lughatan ad-dhammu wal jam'u wat tadakhul yuqalu ma'khudun min tanakahatil asjar idza dhamma ba'daha ila ba'din aw min nakahatil matarul arda idza ikhtalata bi tharaha. Beliau mengatakan bahwasanya pernikahan secara bahasa itu ad-dhamm wal jam'u wat tadakhul. Artinya nikah itu menggabungkan atau saling memasuki. Ini secara bahasa. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan tanakahatil asjar. Pohon-pohon itu telah menikah. Maksudnya apa? Ketika satu pohon dengan pohon yang lain sudah gerumbel, maksudnya tergabung ranting-rantingnya. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan tanakahatil asjar, pohon-pohon sudah menikah. Artinya mereka tergabung. Atau juga di bahasa lain para orang Arab sering mengatakan nahkahal mataru al-ardha. Kalau kita terjemahkan air hujan menikahi bumi. Maksudnya apa? Ketika air hujan turun, air tersebut masuk ke dalam serap-serapan tanah, maka ketika dia bergabung menjadi pecek mungkin, maka telah disebutkan bahwasanya air hujan telah menikahi langit, menikahi bumi atau tanah. Jadi secara bahasa itu tergabung atau menggabungkan satu dengan yang lainnya. Adapun secara syariat, di sini beliau menyebutkan aqdun yatadammanu ibahati istimta'i kulli minaz zawjain bil akhar 'ala al-wajhil masyru'. Secara syariat bahwasanya pernikahan itu adalah suatu akad yang mengandung pembolehannya jima atau istimta atau jima dari seorang pria dengan seorang wanita ala wajhil masyru' dengan tata cara yang disyariatkan. Perhatikan ketika beliau menjelaskan nikah adalah akad yang membolehkan istimta, membolehkan jima bagi seorang lelaki dan wanita dengan tata cara yang disyariatkan oleh Islam. Perhatikan definisi ini. Beliau mengatakan akad yang membolehkan. Berarti secara logika, berarti sebelum terjadinya akad, hal ini tidak boleh kan? Jima tidak boleh, istimta tidak boleh bertemu, tidak boleh menikmati salah seorang lelaki dengan wanita sebelum terjadinya akad ini. Maka ketika terjadi akad ini, maka semuanya jadi boleh. Akdun ibahah yang membolehkan. Kemudian di akhir beliau mengatakan ala wajhil masyru' dengan tata cara tertentu. Maksudnya adalah apa? Tata cara yang disyariatkan oleh Islam, bukan tata cara yang suka-suka kita. Contohnya apa tata cara suka-suka kita? Ada istilah namanya nikah kontrak misalnya. Nikah kontrak. Apa itu nikah kontrak secara bahasa mungkin atau secara pemahaman masyarakat? Mungkin nikah tanpa wali, bisa jadi tanpa saksi dan menentukan waktu tertentu. Biasanya disebutkan di pernikahan. Maka pernikahan seperti ini tidak sah menurut syariat Islam. Kata Nabi SAW, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan atau tidak sah pernikahan kalau tidak ada wali dan juga tidak ada 2 saksi. Apalagi nikahnya pakai waktu tertentu. Misalnya 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan.
Dan disyaratkan pada pernikahan tersebut tidak ada jatuh nasab kalau punya anak atau tidak ada terjadi hukum waris dan yang lainnya. Maka ini bukan dari syariat Islam. Maka muallif atau penulis buku ini beliau mensyariatkan di awal, di akhir apa? Dengan tata cara yang disyariatkan oleh agama Islam. Jadi saya ulang definisinya adalah akad yang membolehkan hubungan jima antara seorang lelaki dan wanita dengan tata-tata cara yang disyariatkan oleh syariat Islam. Kemudian beliau menjelaskan tentang dalil-dalil pembolehannya nikah atau masyru'iyatin nikah, disyariatkannya pernikahan. Beliau mengatakan al-aslu fi masyru'iyatin nikah al-kitab was sunnah wal ijma'. Hukum atau dalil yang menunjukkan bahwasanya nikah ini disyariatkan itu ada 3. Dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, bahkan ijma'. Jadi sangat kuat. Di Al-Qur'an ada, di sunnah ada, tadi kita sudah sebutkan dalil-dalilnya di awal. Kemudian ketiga apa namanya? Ijma', konsensus para ulama. Di antara dalil di sini beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba'." Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita-wanita yang kau sukai 2, 3 atau 4. Ini bapak-bapak kalau dengar ayat ini biasanya senyum-senyum. 2, 3 atau 4. Tapi baca ayat selanjutnya. Fa in khiftum, tapi kalau kau takut alla ta'dilu, kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, berapa? Fawahida, 1 aja. Au ma malakat aymanukum, atau kau nikahi budak-budak kalian. Di sini jelas Allah perintahkan fankihu, nikahilah ma taba lakum minan nisa, wanita yang kau sukai. Kalau kita baca tafsir tentang ayat ini, ma taba lakum minan nisa, wanita yang kau sukai, maksudnya apa? Wanita yang kau inginkan. Karena seperti kita seorang biasanya menikah, kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikah karena 4 hal. Karena limaliha, karena hartanya, li jamaliha, karena dia cantik kecantikannya, li hasabiha, atau karena nasabnya mungkin, kedudukannya, au lidiniha, karena agamanya. Kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yada. Kalau kau mau sukses atau kau mau beruntung, pilih yang mana? Yang agama. Tapi kalau semuanya keempat-keempat, bolehlah. Tapi kalau harus pilih salah satu dari 4 ini, maka Nabi bilang pilih yang apa? Agamanya. Maka Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang kau sukai. Para ulama jelaskan, ini isyarat. Pernikahan itu awalnya tidak mesti ada percintaan, tidak ada cinta. Tidak mesti timbul cinta dari seorang lelaki kepada wanita. Karena Allah mengatakan wanita yang kau sukai. Maksudnya adalah ketika kita lihat mungkin di nazar, muncul di pandangan pertama kita, oh saya tertarik dengan wanita tersebut. Ini isyarat bahwasanya kata para ulama, tidak mesti ada cinta dulu ketika menikah. Adapun ketika kita melihat, kita tertarik mungkin karena cantikannya, atau kita tahu, oh dia anaknya orang kaya, atau dia agamanya mungkin luar biasa, maka itu sudah cukup untuk membolehkan kita menikah seorang wanita. Saya ulang, tidak harus menikah itu ada rasa cinta di awal. Biasanya rasa cinta itu ketika orang pacaran saling bertemu, cinta, nanti pas setelah nikah cintanya hilang. Cintanya hilang karena sudah habis di pacaran. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Dalam surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama. Dan nikahkanlah al-ayama. Siapa itu al-ayama? Al-ayama itu dalam bahasa Arab jamak dari ayyimun, yang maknanya adalah seorang lelaki yang tidak punya istri atau seorang istri yang tidak punya suami, entah janda atau belum pernah menikah. Kalau kita bahasakan berarti jomblo. Ayama itu artinya apa? Jomblo. Meskipun jomblo janda atau jomblo duda. Intinya tidak punya pasangan, ini disebut dengan ayama atau ayyimun. Kata Allah, nikahilah para jomblo di antara kalian yang orang-orang soleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba kalian dan juga budak-budak kalian. Lihat, Allah memakai lafal nikahkanlah. Nikahkanlah.
Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini dalil mengatakan bahwasanya jomblo itu dicarikan pasangannya. Jomblo itu dinikahkan. Bukan kita tanya. Karena Allah mengatakan nikahkanlah orang-orang jomblo di antara kalian. Kalau nikahkanlah berarti kita siapkanlah. Kita siapkan, ente mau nikah kita carikan, kita bantu. Itu maksudnya. Jadi kita bantu dia untuk menikah. Seorang ayah punya kewajiban untuk menikahkan anaknya. Atau mungkin seorang tuan punya kewajiban untuk bukan kewajiban, maksudnya disyariatkan bagi dia untuk menikahkan budaknya. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya jomblo itu dinikahkan. Bukan kita tanya-tanya atau kita perintahkan, tapi kita berikan dia solusi. Kalau orang lain kita suruh menikah, kita nikahkan dia. Syekh Sa'di mengatakan lebih utama dari kita sendiri. Misalnya ada orang dia punya keluarga yang belum nikah, kerabat. Maka syariat memerintahkan bahwasanya orang ini harus membantu saudaranya tadi untuk menikah. Kalau orang ini disyariatkan untuk membantu orang ini menikah, maka kata Syekh Sa'di, dia lebih utama untuk menikahkan dirinya kalau dia masih jomblo. Paham tidak maksud saya? Saya ulang ya. Misalnya ada si A. Si A ini belum nikah. Dia punya kerabat, keponakan atau yang lainnya, ada satu belum nikah namanya si C. Maka dalam ayat ini perintah bahwasanya si A harus membantu si C untuk menikah. Entah dia nanti kasih hartanya atau dia carikan istrinya, pokoknya dia harus nikahkan si C. Ini syariat dalam Al-Quran tadi, wa ankihul ayyama, nikahkanlah jomblo-jomblo di antara kalian. Maka Syekh mengatakan kalau dia disyariatkan untuk memerintahkan membantu si C nikah, harusnya dia lebih utama untuk membantu dirinya sendiri. Karena dia belum menikah. Maka dia harus cari wanita yang untuk dia nikahi. Kalau kepada orang lain kita harus bantu, maka harusnya kepada diri kita lebih utama. Ini di antara dalil bahwasanya perintah atau disyariatkannya namanya pernikahan pada setiap seorang muslim. Kemudian kata beliau di sini ini bicara Al-Qur'an dan dalam hadis sangat banyak. Contohnya seperti ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kau punya kemampuan, maka menikahlah. Apa makna kemampuan di sini? Khilaf para ulama, sebagian adalah mengatakan bahwasanya nikah, kemampuan di sini maksudnya adalah mampu untuk berhubungan, menggauli istri. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup itu. Selain mampu menggauli istri, dia juga harus punya kemampuan untuk menafkahi istrinya. Saya katakan punya kemampuan, bukan mapan ya. Punya kemampuan artinya apa? Mau bekerja. Karena tidak disyaratkan seorang menikah harus mapan. Maka di sini kemampuan maksudnya adalah mampu menggauli istri dan mampu menafkahi istri. Karena kalau kita cuma mengatakan kemampuan di sini hanya terbatas pada bisa menggauli istri, maka seakan-akan Nabi itu mengulang. Nabi mengatakan begini, wahai para pemuda, bagi kalian yang memiliki kemampuan, menikahlah. Ya kan? Kalau kita bicara kemampuan ini adalah menggauli istri, Nabi itu ngulang. Kenapa ngulang? Karena setiap pemuda pasti punya kemampuan untuk menggauli istri atau menggauli wanita. Harusnya Nabi cuma mengatakan ini, wahai para pemuda, menikahlah. Gak perlu mengucapkan apa? Kalau kau punya kemampuan. Karena para pemuda biasanya mayoritas punya kemampuan untuk menggauli istrinya. Maka ketika Nabi mengatakan, wahai para pemuda, bagi kalian yang memiliki kemampuan, maka kemampuan di sini maksudnya adalah jima plus membantu untuk menafkahi. Artinya punya kemauan untuk menafkahi istri. Ini yang benar, wallahu taala a'lam. Kemudian hadis Ma'qil bin Yasar, Nabi pernah bersabda, tazawwajul wadudul walud. Nikahilah wanita-wanita yang punya rasa cinta yang sangat besar, dan al-walud. Al-walud itu bahasa kita apa ya? Punya anak apa namanya? Wanita apa? Wanita subur. Nah, Nabi mengatakan tazawwajul wadudul walud. Nikahilah wanita-wanita yang kasih sayangnya sangat besar, cintanya sangat besar, dan nikahilah al-walud, dan wanita-wanita yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya berbangga dengan umat yang banyak nanti pada hari kiamat.
Terus gimana kalau kita mau menikahi seorang wanita, kita nggak tahu kan, belum dites kok Nabi sudah bilang apa? Subur. Bagaimana caranya? Kata para ulama, lihat orang tuanya. Biasanya lihat ibunya, lihat tantenya. Kalau keturunannya subur, insya Allah wanita itu juga subur. Jamaah, ini juga dalil membantah fenomena yang lagi tersebar di zaman ini, namanya apa? Fenomena child free, yaitu nikah tapi tidak pengen punya anak. Ajib. Ini kemarin saya pernah ngobrol sama Kak Erlan. Kak Erlan ini dia S2 psikologi. Dicerita bahwasanya ini sedang digempur-gemburkan di Indonesia. Pokoknya ditakut-takuti bahwasanya anak ini begini menyusahkan lah. Kita katakan bahwasanya ini melanggar syariat Islam. Bahkan Nabi mengatakan kita suruh nikah sama wanita-wanita yang subur. Karena Nabi bangga dengan umat jumlah yang sangat banyak. Jadi jangan khawatir dengan dengan anak yang banyak. Sebagian orang mengatakan anak ini menyusahkan. Kita rawat, macam-macam lah. Kita katakan iya, kita cabai dia, nanti di akhir kita yang nikmati. Kalau kita tua, siapa yang rawat kita? Ya anak-anak kita. Kemudian para ulama mengatakan anak itu umur kedua. Kalau kita sudah wafat, anak ini seakan-akan umur kita yang kedua. Kenapa Nabi mengatakan idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Seorang anak Adam kalau dia sudah wafat, maka yang tersisa bagi dia ada tiga hal. Di antaranya adalah kata Nabi waladun saleh yad'ulah. Seorang anak soleh yang senantiasa mendoakan dia. Jadi ketika dia mendoakan kita kalau kita sudah wafat, ini pahala ngalir terus. Seakan-akan kita sudah wafat tapi umur masih berjalan. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan ada orang tua yang dia diangkat derajatnya. Dia bingung, ini kenapa? Kok saya diangkat seperti ini? Ketika itu maka dikatakan kepada dia listighfari waladik, karena anakmu sering beristighfar memohonkan ampun untuk engkau. Jadi di sini saya ingin bahas bahwasanya pemahaman child free ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman sesat, bahkan menyelisih syariat Islam. Tidak perlu khawatir dengan punya anak, karena punya anak adalah syariat Islam, bahkan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita menikah seperti Umar bin Khattab, dia mengatakan menikah dengan tujuan punya anak ini sudah sah. Seorang dia menikah dengan tujuan pengen punya anak itu sudah, atau bukan sah, maksudnya merealisasikan tujuan syariat. Seorang yang dia menikah tidak ada tujuan lain kecuali ingin punya anak, maka orang ini sudah merealisasikan tujuan namanya pernikahan. Umar pernah mengatakan, saya ini pernah nikah dengan seorang wanita. Saya saya tidak butuh sebenarnya pernikahan tersebut. Saya tidak cinta sama wanita tersebut. Saya gauli dia, saya juga sebenarnya tidak terlalu butuh. Tapi kenapa kata Umar, saya pengen lahir seorang anak dari wanita tersebut karena saya ingin saya ingin Nabi itu bangga dengan keturunan kaum muslimin. Ini yang saya sampaikan bahwasanya punya anak itu adalah hal yang baik menurut syariat Islam. Inilah ikhwan fillah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang hikmah-hikmah pernikahan, kemudian bagaimana hukum nikah, dan juga bagaimana memilih istri. Bagaimana cara memilih istri. Wallahu taala alam. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.